yang nggak mempan dibacok, nggak mempan ditusuk, nggak mempan diiris, tubuhnya nggak mempan sama senjata tajam, nggak mempan sama senjata tumpul, nggak mempan sama senjata api, ditembak nggak mempan, atau ditembak pistolnya nggak meletus, bahkan sampai ada yang anti bom. Ada yang bertanya kepada saya, apakah ilmu kebal itu ada dan nyata? Kalau ilmu kebal itu ada dan nyata, apakah itu halal, diperbolehkan di dalam Islam? Mendapat pertanyaan ini, pikiran saya mundur ke beberapa puluh tahun yang lalu, di saat guru-guru saya masih hidup. Guru-guru yang melalui mereka saya mengenal Islam dan saya mengucapkan 2 kalimat syahadat di tahun 2001. Terkirim Al-Fatihah untuk guru-guru saya, Abi Untung Poniman, Abah Said Faridal Atros Al-Kindi As'ari. Semoga Allah merahmati guru-guru saya, mengampuni semua dosa kesalahan guru-guru saya, menerima semua amal ibadah guru-guru saya. Waktu itu saya juga menanyakan hal yang sama kepada guru saya, kepada Abi. Bi, ilmu kebal itu ada nggak sih? Benar nggak sih Bi? Katanya ada orang yang nggak mempan dibacok, nggak mempan ditusuk, nggak mempan diiris, tubuhnya nggak mempan sama senjata tajam, nggak mempan sama senjata tumpul, nggak mempan sama senjata api, ditembak nggak mempan, atau ditembak pistolnya nggak meletus, bahkan sampai ada yang anti bom, dan segala macam pertanyaan saya ungkapkan saat itu kepada guru saya. Mendapatkan pertanyaan seperti itu dari saya, saat itu abi saya hanya tersenyum. Lalu beliau terdiam sejenak untuk beberapa saat, lalu kemudian beliau menjawab pertanyaan saya tersebut. Prabu, tidak ada yang namanya makhluk punya daya upaya. Tidak ada yang namanya makhluk hebat. Tidak ada yang namanya makhluk kuat. Tidak ada yang namanya makhluk sakti, kebal, dan segala macam, jawab Abi saat itu. Yang memiliki daya upaya, yang kuat, yang hebat, yang sakti, yang kebal hanya Allah, kata Abi saat itu. Kita sebagai makhluk hanya bisa bergantung kepada Allah, berserah diri kepada Allah, meminta, memohon kepada Allah. Mengharapkan Allah mencurahkan kasih sayangnya, rahmatnya. Mengharapkan Allah meridhoi kita. Itu saja, kata Abi. Cukup itu saja kuncinya, kata Abi saat itu. Lalu beliau memberikan penjelasan lebih detail di malam itu. Beliau katakan lagi, kalau kamu sebagai makhluk
sudah mendapat curahan rahmat kasih sayang dari Allah untuk dirimu, tercurah rahmat kasih sayang Allah kepada dirimu, ridho Allah kepada dirimu, kata Abi. Bila ada niat jahat, bila ada niat buruk, bila ada bahaya, bila ada musibah yang berasal dari makhluk Allah yang tertuju kepada dirimu, insya Allah selamatlah kamu dari semua niat buruk, dari semua niat jelek, dari semua bahaya yang berasal dari makhluk yang tertuju kepada dirimu. Itu kuncinya. Lalu Abi melanjutkan, tidak berhenti sampai di situ. Tapi kata Abi, bila takdir kehendak Allah menentukan bahwa niat buruk, niat jelek, bahaya, musibah yang berasal dari makhluk harus sampai kepadamu, tidak ada siapapun yang dapat menahannya. Sampailah niat jahat itu, niat buruk itu, bahaya itu, musibah itu kepadamu. Namun dengan curahan rahmat kasih sayang Allah, dengan ridho Allah untuk dirimu, selamatlah kamu. Tidak akan niat jahat, niat buruk, bahaya, musibah dari makhluk itu yang sampai kepada dirimu akan menyakiti, akan melukai, akan menjatuhkan, akan mematikan kamu, kata Abi saat itu. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Lalu Abi melanjutkan lagi. Namun bila takdir ketentuan Allah mengharuskan, menetapkan keburukan, kejahatan, bahaya, musibah yang berasal dari makhluk Allah yang sampai kepadamu, harus menyakitimu, harus melukaimu, bahkan harus sampai mematikanmu, kata Abi. Tetap selamatlah kamu. Dengan rahmat kasih sayang Allah, dengan ridho Allah kepadamu, kamu akan mati dengan baik, husnul khotimah. Kamu berasal dari Allah dan kamu akan kembali kepada Allah. Itulah hakikat dari keselamatan. Jadi tidak ada Prabu yang namanya orang jago, orang sakti, orang hebat, orang kebal. Yang ada orang yang bila mendapatkan curahan rahmat kasih sayang Allah, dapat ridho Allah, Allah sudah sayang, Allah sudah ridho sama orang tersebut, maka Allah akan menyelamatkan orang tersebut dengan caranya Allah dan sesuai dengan kehendak Allah yang tidak bisa diprotes, yang tidak bisa dikomplain oleh siapapun. Mengerti ya Prabu, kata Abi malam itu. Demikian semoga cerita memori saya di puluhan tahun yang lalu bisa memberikan gambaran atas pertanyaan yang saya terima mengenai ilmu kebal.